Kota Langsa. Langsa memiliki beragam jenis destinasi wisata yang menarik untuk dikunjungi. Salah satunya adalah Taman Hutan Kota yang disebut sebagai destinasi primadona Kota Langsa, yang hanya berjarak kurang lebih 1 km dari Jalan Ahmad Yani menuju pinggiran Gampung Payabujuk Selemak, Kecamatan Langsa Baro, Kota Langsa. Taman Hutan Kota adalah destinasi wisata edukasi yang sangat diminati dan banyak dikunjungi oleh wisatawan baik lokal, luar daerah, dan bahkan mancanegara. Dan pengunjungnya pun beragam usia, mulai dari balita, anak-anak, orang tua, bahkan pelajar seperti anak PAUD, SD, SMP, SMA, dan mahasiswa pun juga sering mengadakan kegiatan di Taman Hutan Kota. Di antara banyaknya fasilitas, beragam jenis satwa dan wahana yang ada di Taman Hutan Kota, di kesempatan ini saya akan membahas bagaimana bentuk dan kekokohan beserta barang-barang peninggalan bersejarah yang ada di dalam Rumah Aceh. Rumah Aceh bertipe rumah panggung yang didirikan di atas tiang-tiang setinggi 2 sampai dengan 2,5 meter dari atas tanah. Hal ini tidak terlepas dari faktor geografis yang berhubungan dengan keamanan, di mana sebagian besar daerah Aceh terletak di bagian pesisir ujung sebelah timur Pulau Sumatera, yang merupakan wilayah rawan banjir, kecuali di Aceh Tengah dan Aceh Tenggara. Selain itu, dulunya daerah Aceh merupakan daerah hutan yang banyak dihuni oleh binatang buas. Jadi konstruksi bangunan yang sedemikian sangat membantu untuk menjaga keselamatan penghuni rumah dari banjir dan binatang buas. Rumah Aceh yang berasal dari Gampong Bantanyan, Kecamatan Simpang Ulim, yang diperkirakan telah berusia antara 250 sampai dengan 300 tahun, yang dimiliki oleh seorang saudagar Aceh, Tengku Nyak Yusuf. Pada masanya rumah ini juga dijadikan sebagai tempat pengajian dan sudah ditempati secara turun-temurun dari beberapa generasi ahli warisnya. Rumah ini masih orisinil dan dipindahkan dari tempat aslinya ke hutan kota pada tahun 2015 yang merupakan hibah dari Tengku Nuriman guna dijadikan salah satu wisata sejarah. Rumah Aceh ini memiliki beberapa bagian, yaitu bawah rumah Aceh yang berbentuk kolong, dan bagian atas rumah Aceh di ruangan depan yang berbentuk polos tanpa adanya sekatan atau pemisah menjadi bilik-bilik yang lebih kecil. Di ruangan ini terdapat naskah Al-Quran yang ditulis asli dengan tangan, naskah kuno, barang-barang keramik, tas ukir berlapis perak, bateran nup, mokbre yang berfungsi untuk mengukur takaran beras, barang peninggalan Puan Ranu yang berfungsi sebagai tempat taruh sirih yang dicampur dengan pinang. Dan juga ada guci, piring gelas yang terbuat dari keramik, dan barang-barang lainnya. Dan di ruangan tengah sebelah kiri terdapat kamar yang berisi pelaminan adat Aceh. Sedangkan di dalam kamar sebelah kanan terdapat tempat tidur pada zaman dulu. Di antara bilik kamar dipisah oleh gang yang berfungsi sebagai jalan antara serambi depan dan serambi belakang.
Dan yang ketiga di bagian belakang. Di bagian ini adalah ruang dapur. Di ruangan belakang ini terdapat barang-barang dan alat-alat tajam bersejarah zaman dulu, seperti beberapa pedang, golok, tombak kuno, dan senjata angin yang digunakan untuk berperang pada zaman dulu, dan barang-barang dan juga alat-alat tajam bersejarah lainnya.